Manusia orang yang telah Allah kehendaki di antara para hamba-hambanya dengan sunnah-sunnah dan hukumnya. Dan sama-sama kita bersaksi di sini semua, sesungguhnya pemimpin umat, pembawa syafaat yang tidak pernah hianat dunia wal akhirat, baginda kita Nabi besar Muhammad SAW adalah hamba dan utusan Allah yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan seluruh kesempurnaannya ia dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah senantiasa melimpahkan rahmat kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan di mana Allah telah penuhi hati baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan keagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemahatinggiannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan kemahaagungannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kemahaluhurannya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga terhiasilah jati diri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan kemahaindahannya yang begitu indah. Maka jadilah baginda Nabi menjadi manusia yang senantiasa disenangi dan selalu mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula kepada keluarganya, kepada para sahabat-sahabatnya, serta orang-orang yang menempuh perjalanan mengikuti jejak jalan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kelak mereka mendapatkan kebaikan yang banyak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa tusannu inda ibtida'i fi kulli umur ghaira makhsirat. Ya, disunahkan bagi kita semua mengucapkan kalimat basmalah ketika memulai setiap perkara yang tidak tercela. Bismillahirrahmanirrahim. Setiap perkara yang tidak tercela, artinya kalau perkara yang kita lakukan tidak pakai kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka itu bisa dipastikan perkara tersebut menjadi tercela di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak bernilai ibadah. Ya. Masyaallah hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, malam hari ini dimulainya malam ta'lim kita, kajian kitab Nasrul Ibad karangan Al-Alama Al-Hafiz Al-Syekh Shihabuddin Ahmad Ibn Ali Ibn Muhammad Ibn Ahmad Al-Syafi'i, yang dikenal juga dengan nama Ibnu Hajar Al-Asqalani radhiyallahu anhu. Kemudian kitab ini telah disyarahkan oleh salah seorang ulama dari Indonesia yang bernama Al-Alama Al-Hafiz Al-Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Badani Al-Jawi radhiyallahu anhu. Semoga dengan kita hadiahkan Fatihah kepada muallif wa musannif daripada kitab Nasrul Ibad ini, Allah memberikan kemudahan atas kita semua, kepantasan atas kita semua memahami daripada setiap pasal dan menjalankan, mengamalkan daripada setiap pasal yang ada dalam kitab ini. La hadihin ya wala kunidin salah hadrat Nabi Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, sekarang kita meneruskan kajian pada halaman 32, makalah yang ke-7, sebelah kiri baris paling atas. Yang mau membaca silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
wal maqalatus sabi'atu an Dawud an-Nabi alaihi salam qala uhiya fil Jabur wa huwa kitabun unzila alaihi haqqun 'alal aqil ay wajibun alaihi alla yastaqila illa bisalasin minal hisoli tatawudin lima'adin ay li akhirati biada'il a'mali sholihati wa mu'natin lima'asin ay kiyamin bi amri kifayatihi wa saunihi wa fi ibaratin wa marmatin lima'asin bi fathil mimi warra'i wa tasdidin mimi ay islahi wa tolabi lazzatin bihalalin fa inna kasbal halali wajibun. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sabi'atu an Dawud an-Nabi alaihi salam qala uhiya fi Zabur wa huwa kitabun unzila alaihi haqqun al-aqil ay wajibun alaihi alla yastagil illa bisalasin minal hisalin. Makalah yang ketujuh dari Nabi Dawud alaihi salam. Bersabda Nabi Dawud alaihi salam yang dimana telah diwahyukan olehnya di dalam kitab Zabur. Wa huwa kitabun unzila alaihi, yaitu kitab yang telah Allah turunkan, yang telah diturunkan kepada beliau Nabi Daud alaihissalam. Haqqun 'alal aqil, hak atas orang yang berakal. Ay wajibun alaihi, kewajiban atasnya, yakni kewajiban atasnya adalah alla yastigila illa bi salasin minal hisali. Kewajiban atasnya bagi orang yang berakal, ia tidak menyibukkan diri mesti kecuali dalam 3 perihal. Hak atas orang yang berakal, yakni kewajiban atas orang berakal tersebut adalah ia tidak pernah mau menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, tazawudi lima'adi, bagi orang yang diberikan akalnya sehat. Akalnya sehat. Kalau nggak sehat nggak disebut berakal orang tersebut. Akalnya sehat, antara hati, keimanan, jiwanya semua selaras, jadi nggak sering koslet. Hak atas orang yang berakal, yakni kewajiban atasnya adalah ia tidak menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, tazawudi lima'adi, ay li akhirati bi'adail a'mali salihat. Dia yang pertama senantiasa menyediakan bekal untuk kembali ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ay li akhirati bi'adail a'mali salihati, yakni untuk akhiratnya dengan melaksanakan segala macam perbuatan baik. Dijaga. Dia nggak mau menyibukkan diri segala sesuatunya atas diri dia, sikapan perkara dia kalau nggak tidak manfaat di mata Allah. Dia nggak mau bicara sesuatu apapun itu bentuknya kalau perkataan lisannya itu tidak mendapatkan nilai ibadah di sisi Allah.
Dia nggak mau ngerusak hatinya, mikirin sesuatu, ngerasain sesuatu kalau rasa itu tidak bersambung dengan Allah. Dia tidak mau memikirkan segala sesuatu yang bikin ruwet akan dirinya kalau sesuatu itu tidak bersama Allah. Apapun itu bentuknya, ia senantiasa menabung setiap saat, di kulli waktin ba'da waktin, di setiap waktu demi waktu yang ia tabung adalah kebaikan-kebaikan yang bernilai di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lisannya nggak pernah lepas, bahkan nafasnya pun sudah menjadi bismillah. Bagi orang yang berakal, hak atas orang yang berakal, yakni kewajiban atas orang tersebut, ia tidak pernah mau menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Senantiasa dalam hidupnya, apapun yang ia lakukan, semuanya kudu mempunyai bekal untuk ia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau nggak ada. Semua Allah sudah ciptakan berpasang-pasangan supaya kita mengingat Allah, berzikir kepada Allah, fafiru ilallah, mensegerakan. Segera kalau kamu sudah sadar, ingat kita dipertemukan oleh Allah, ya, berjamaah, kumpul begini. Segera yang kita kedepankan sesuatu yang menyangkut ibadah kita kepada Allah. Jangan bawa ego masing-masing. Kalau udah berjamaah bawa ego masing-masing, nggak ketemu, nggak ketemu. Nanti imamnya sujud, makmumnya masih berdiri aja nunggu amin, nggak bisa. Ya, jadi harus berselaras semuanya. Ketika sudah duduk bersama, ini kita didudukin sama Allah. Kita bisa duduk di sini karena didudukin sama Allah. Kenapa kita bisa didudukin sama Allah? Karena kita dipilih oleh Allah untuk bisa duduk di sini bersama-sama. Nah, orang-orang yang bisa duduk di sini bersama itu adalah orang-orang yang telah diluaskan hatinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sadar atau tidak disadari. Coba kalau hati bapak-bapak dikasih sempit sama Allah, misalkan gak suka sama sebelahnya, goga datang wari, ada dia, ngapain? Enak-enaknya aja dia. Nah, ada aja tuh kalau hati kita sempit. Tapi kalau hati kita luas, duduk kita di sini karena kita didudukan oleh Allah dan telah dipilih oleh Allah. Dari rumah kita berangkat, nggak ada beban, kita berangkat tadi bismillah. Sampai sini, alhamdulillah, kita ngerokok bareng, kita ngopi bareng semua, dapat kajian, dapat zikiran, dapat semua. Nah, ini kebaikan-kebaikan, ia tabung segala sesuatu, langkah demi langkah yang ia kerjakan dalam kesehariannya itu, ia usahakan bernilai di sisi Allah. Hatta ente ngegas, hatta ente nyuci motor, hatta ente cuma nyuci sekedar nyuci gelas, nyuci piring, nyuci baju, nyuci popok, segala macam, apapun yang ente kerjain, diusahakan itu menjadi tabungan kelak menuju kepada menghadap kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fafiru ilallah, bersegera kita dalam beribadah kepada Allah. Apapun kita, walaupun dipertemukan dengan istri kita yang modelnya sampai sekarang yang dibikin capek kita punya pikiran, atau suami, begitu juga istri ketemu suami yang modelnya bikin capek, bikin pegel bini, segala macam. Nah, ini tidak lain dan tidak bukan karena niat kita untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Orang yang telah diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kitab Zabur, ya, hak atas orang berakal, yakni kewajiban atas orang tersebut, ia tidak pernah mau menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Yang pertama, senantiasa ia dimanapun berada, apapun kondisinya, baik dalam keadaan senang, baik dalam keadaan pahit, dalam keadaan sedih, apapun, ia usahakan untuk terus mempersediakan menabung bekal untuk kembali ia kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, menuju kepada akhiratnya dengan melaksanakan segala macam perbuatan baik. Jadi nggak ada kesempatan lagi melihat kesalahan-kesalahan orang, nggak ada kesempatan lagi untuk melihat jail-jailnya orang. Kita kalau suruh cari kesalahan orang paling gampang, tapi kalau suruh cari benar jangan susah banget. Kan kira-kira begitu. Yang di mata dia cinta aja udah,
yang di mata dia adalah kerangka cinta ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara memandang orang tersebut? Senyum aja. Bagaimana saya bisa bersedekah dalam keadaan saya nggak punya apa-apa? Dalam bagaimana saya bisa menyambut dia dengan keadaan yang penuh dengan cinta Allah? Ya Allah, disikapi dengan nikmat. Ya Allah, ternyata ya Allah, hidup berjamaah indahnya luar biasa. Kekuatan berjamaah ini luar biasa. Ya, dimanapun kita ya Allah, kita punya saudara, kita punya teman, kita punya keluarga, dimanapun kita berada. Dia kumpulkan kebaikan-kebaikan itu semuanya, dan dia segerakan itu dalam berbuat kebaikan agar menjadi nilai di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, wa mu'nati lima'at, menyediakan ongkos untuk kehidupan. Ai qiyami bi amri kifayatihi wa sawnihi wa fi ibarati wa marammatin lima'asi bi fathil mim wa ra'in bitasdidil mim ay islahihi. Jadi menyediakan ongkos untuk kehidupan, yakni memenuhi urusan kecukupan hariannya dengan ia menjaga kehormatannya. Dalam ibarat yang lain dikatakan orang ini pandai dalam mengatur kehidupan. Di sini disebutkan kalimat maromati ini dibaca fathah huruf mimnya dan ro'nya dan bertasdid huruf mimnya. Maksudnya orang ini tiap hari memperbaiki kadar kehidupannya dia, memperbaharui terus. Baginda Nabi SAW mengingatkan kepada sahabatnya Abu Zar al-Ghifari, ya Abu Zar, jadi itu syafilah fa innal bakhral amikun. Wahai Abu Zar, perbaikilah perahumu, perbaharuilah perahumu, sesungguhnya samudera itu teramat sangat dalam. Nah, yang dimaksud memperbaharui perahu ini adalah perbaikilah niatmu setiap hari. Perbaiki kita punya niat. Udah berumah tangga belasan tahun, perbaiki niat. Sesungguhnya samudera itu teramat sangat dalam. Ini kehidupan kita ini, Masya Allah. Kalau kita salah-salahnya, gak akan datang pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Terus dia memperbaiki kehidupannya, memperbaharui terus, ya, menata kehidupannya, cakap dia pandai dalam mengatur kehidupannya. Nah, ini disebut dia selalu bagi orang yang berakal, dia menyediakan ongkos untuk kehidupannya. Jadi dimanapun dia berada, nggak ngerepotin orang, nggak bikin susah orang, nggak bikin kesel orang, nggak bikin masalah sama orang. Nah, dia banyak saudara, banyak teman, banyak keluarga. Dan yang ketiga, wa talabil ladzati bihalalin fa inna kasbal halali wajibun. Dan yang ketiga, senantiasa ia berusaha mencari segala macam bentuk kelezatan dengan cara yang halal. Apapun yang ia rasakan ini lezatnya luar biasa, dia mau sumbernya ini dari sumber yang halal. Karena sesungguhnya usaha secara halal hukumnya wajib. Jadi nggak sikut kanan, nggak sikut kiri, nggak segala macam dimakan, nggak segala macam dihalali. Ya, entar juga Allah maafin, nggak taubat doang apa susahnya. Kira-kira gitu. Enggak, dijaga segala macam bentuk sumber-sumber yang menjadi sumber kehalalan bagi diri ini. Nah, ini di dalam kitab Zabur diwahyukan oleh kepada Nabi Daud alaihissalam bahwasanya hak atas orang yang berakal
yakni kewajiban atasnya adalah ia tidak menyibukkan diri kecuali dalam 3 hal. Yang pertama tadi, selalu menyediakan bekal untuk kembali kepada Allah, ya, menyediakan bekal untuk kembali kepada Allah. Setiap hari dia nggak mau berhenti sibuk untuk terus baca Quran, untuk terus zikrullah, ya. Man saghalahu bi qira'atil Qur'an an du'a'i wa mas'alati a'taituhu thawaba syakirin. Siapa orang yang senantiasa sibuk dengan membaca Al-Quran sehingga dia lupa meminta kepadaku atas keperluannya, maka baginya kuberikan pahala orang-orang bersyukur. Siapa orang yang senantiasa sibuk membaca Al-Quran sampai-sampai dia lupa meminta kepadaku, kata Allah, atas keperluannya hidup di dunia itu. Udah asik aja dia baca Quran. Alif Lam menjadikan kita beroleh terus ya, nanti selesai Anas balik lagi, hatam balik lagi, hatam balik lagi, hatam balik lagi. Ya Allah, udah saking lezat dan nikmatnya ia membaca Al-Quran. Sudah bersahabat sekali dia dengan huruf-huruf yang ada di dalam Al-Quran. Indah dia bersenggama dengan Al-Quran, berhubungan dengan Al-Quran, berromantis-romantis ria dengan Al-Quran, berromantis-romantis ria dia dengan zikirnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disibukkan diri itu, mempersiapkan bekalnya kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, menyediakan ongkos untuk kehidupannya, mengatur secara profesional, secara penuh nilai takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah membimbing dia dalam mengatur segala macam urusan-urusan kehidupannya di dunia. Dan yang ketiga, mencari segala macam bentuk kelezatan secara halal, dicari itu semua, ya, itu 3 tadi. Masuk makalah kita ke-8, dan sini ada yang sudah paham ya kira-kira ya? Paham ya? Masuk makalah ke-8, ada yang baca. والمقالة الثامنة عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن بن صخر أنه قال النبي صلى الله عليه وسلم 3 منجيات أي مخلصات لصاحبها من العذاب، و3 مهلكات أي موقعات لفاعلها في الهلاك، و3 درجات أي منازل في الآخرة، و3 كفارة لذنوب عاملها. أما المنجيات فخشية الله تعالى في السر والعلانية. قدم السر لأن تقوى الله به أعلى الدرجات. والقصد في الفقر والغنى أي توسط في المعيشة بأن لم يجاوز فيها الحد ورضي بذلك. والعدل في الرضا والغضب بأن يغضب الله لله ويرضى رضاه. وأما المهلكات فشح شديد أي بخل شديد فلا يؤدي ما عليه من حق الله تعالى وحق الخلق. وفي رواية فشح مطاع أي بخل يطيعه الإنسان. أما لو كان البخل موجودا في النفس غير مطاع فلا يكون مهلكا، لأنه من الصفات اللازمة للنفس، وهو متبع بأن يتبع ما يأمره به هواه. وإعجاب المرء بنفسه أي نظره إليها بعين الكمال مع نسيان نعمة الله تعالى ومع الأمن من زوالها. وأما الدرجات فإفشاء السلام أي إظهار السلام بين الناس بأن تسلم على من عرفته ومن لم تعرفه. وإطعام الطعام للضيف والجائع. والصلاة بالليل والناس نيام أي تهجد في جوف الليل حال غفلات الناس في لذة النوم. وأما الكفارة أي التي عادتها أن تمحو الخطيئة فإسباغ الوضوء في السبرات بفتحتين جمع سبرات بفتح وسكون
أي إتمام الوضوء في وقت شدة البرد بأن يأتي بسننه. ونقل الأقدام إلى الجماعات أي إلى الصلاة مع الجماعة. وانتظار الصلاة بعد الصلاة ليصليها في المسجد ومثله انتظار كل خير. بسم الله الرحمن الرحيم. المقالة الثامنة عن أبي هريرة رضي الله عنه واسمه عبد الرحمن ابن Sakhri. Makalah ke-8 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nama beliau adalah Abdurrahman bin Sakhir. Annahu qala, bahwasanya telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, salasun munjiyatun, 3 hal sebagai penyelamat, ay mukhlisatun li sahibiha minal adabi, yakni yang menyelamatkan penyandangnya dari siksa. Wasalasun muhlikatun, dan 3 hal sebagai pencelaka, ay muqiatun li fa'iliha fil halaki, yakni yang menimpa pelakunya di dalam kecelakaan. Wasalasun darajatun, dan ada 3 sebagai sebab terangkatnya, meningkatnya derajat seseorang, ay manazilun fil akhirah, yakni kedudukan tinggi di akhirat. Wasalasun kafaratun li zunubi amiliha, dan ada 3 hal yang kelak bisa menghapus dosa-dosa pelakunya. Amal munjiyatun, adapun yang menyelamatkan adalah yang pertama, fa khasyatullahi ta'ala fi syirri wal alaniyati. Senantiasa kalau orang pengen selamat dunia wal akhirat, kudu di dalam orang tersebut punya rasa takut selalu kepada Allah Ta'ala, baik secara rahasia maupun secara terang-terang dimanapun ia berada. Ya. Nah, di sini kutima syirru li'anna taqwallahi fihi a'la darajatin. Di sini didahulukan kata rahasia dikarenakan sesungguhnya takwa kepada Allah secara diam-diam adalah derajat yang paling tinggi. Ya, nggak usah pakai diumum-umumin dah, gue sholat tahajud. Nggak usah pakai diumum-umumin dah, gue baru khatam Quran. Nggak usah pakai diumum-umumin dah, gue nyumbang masjid sampai 2M, kira-kira gitu. Diem-diem aja, santai-santai aja udah. Ya, masuk kubur juga sendirian, kagak rame-rame. Ya, yang corona juga tetap masuknya sendiri-sendirian, walaupun matinya pada barengan semua, tapi ya masuknya sendiri-sendiri ke kubur, ya kan. Jadi didahulukan kata rahasia dikarenakan sesungguhnya takwa kita kepada Allah, baik itu secara yang secara diam-diam itu adalah merupakan derajat yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau buat baik, maunya pengen orang semua tahu, ya. Kita baru baca istighfar 1 juta aja maunya ajak orang banyak, kan main mau gamil. Kalau udah zikir istighfar 1 juta, buset, sampai nggak kelihatan matanya. Tidur orang sujudnya lama banget, rupanya tidur. Kirain sujud sampai nangis-nangis, sampai tidur. Nah, yang kedua, biar cepat ini ya. Wal qasdu fil faqri wal ghina
orang itu yang bisa menyelamatkan seseorang, ya, baik itu di dunia maupun di akhirat. Yang pertama, dia punya rasa takut selalu kepada Allah, baik secara rahasia maupun terang-terangan. Yang kedua, kalau kamu mau selamat, hiduplah secara sederhana, baik itu kamu dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kaya. Ya, ini bersikap sedang-sedang saja, ya, di dalam kehidupan, dengan tidak melewati batas, ya, tidak melewati batas dalam kehidupan, dan ridho dengan hal tersebut. Ada orang kaya dikasih tetap aja masih belum redo, masih belum puas. Dikasih miskin juga tetap aja nggak redo, masih belum puas kemiskinannya. Miskinnya masih belum puas sampai tiap hari ngeluh mulu. Yang kaya juga ngeluh, yang miskin juga ngeluh. Ya, jadi ini diminta untuk kamu harus punya sifat rasa sederhana, baik kamu dalam keadaan fakir maupun dalam keadaan kamu kaya. Baik dalam keadaan kamu sedih maupun dalam keadaan kamu senang, biasa aja. Dalam keadaan kamu pahit maupun dalam keadaan kamu manis, biasa aja. Ya kan? Kalau kita minum yang sudah biasa minum kopi pahit, ya kan? Ya, diminum kopi pahit biasa aja. Yang juga biasa minum kopi manis, sih biasa manis. Nah, dikasih yang pahit, jangan ditunjukin wajah pahitnya, ditelan aja. Segala macam bentuk masalah yang hadir, usahain pecahnya di perut aja, jangan sampai pecah di mulut. Kalau udah sampai pecah di mulut, nah, urusan udah lain tuh, urusan udah beda dah tuh. Ya, jadi ribet, masalah jadi lebih ribet lagi. Salahnya kita. Nah, kalau kita jadi laki-laki maupun ibu-ibu juga, ya, yang kaum perempuan punya masalah sama suami atau punya masalah sama istri, pecahin di perut. Jangan sampai pecah di mulut. Artinya jangan sampai kita cerita sama orang. Udah, cukup Allah yang tahu. Ini kita udah ngambil keputusan. Ya. Wa min kulli syai'in khalaqna zawjayn la'allakum tadhakkarun. Segala sesuatu Allah sudah ciptakan ini secara berpasang-pasangan supaya kita berpikir, supaya kita bisa mengingat akan kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Udah dikasih istri yang model begini, udah dikasih suami yang model kayak gini. Wafiru ilallah, untuk segera kamu beribadah kepada Allah. Pandang suamimu itu dengan mata kacamata ibadah terus, kacamata cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau cinta kamu hanya kepada suami, nggak nyampe cinta kamu kepada Allah, ya urusannya ribet. Pasti ribet. Ribet aja ngelihat suami. Ya Allah, suami gue diem aja, kurang gacor gitu. Coba sih Bib, lidahnya dikerokin. Apa macam-macam. Tapi itu subhanallah, ini pemberian dari Allah untuk kita yang terbaik. Suami kita adalah pria terbaik pilihan Allah. Begitu juga istri kita adalah wanita terbaik pilihan Allah untuk diri kita. Ini ada apa? Kita kaji di situ, kita bongkar di situ. Masya Allah, ternyata iya. Kalau kita pakai cinta kita kepada Allah, itu indah memandang istri kita. Biar kata usianya kita nih, usia pernikahan kita udah 50 tahun seperti Bapak Haji, ya kan? Senang aja ya Allah, senyum aja, dia nggak punya masalah. Kita yang muda-muda, mukanya pada kusut semua gitu kan. Ngapain jadi Bapak Haji yang paling senang sendiri gitu kan. Oh, rupanya itu dia, ada rahasia yang memang kita perlu belajar, kita perlu tahu. Sederhana beliau di saat dalam keadaan fakir maupun di saat dalam keadaan kaya. Sederhana terus, biasa aja, standar aja, nggak lebih-lebih, nggak kurang-kurang. Dalam keadaan senang, dalam keadaan pahit, dalam keadaan sedih, dalam keadaan gembira, dalam keadaan apapun, punya duit, nggak punya duit, apapun semua dibawa asik aja. Itu aja kok repot. Dan dibawa santai sama beliau. Dia pusing-pusing, gebrak. Pusing-pusing, gebrak aja, gebrak pohon kayak biar rubuh gitu. Segala macam. Nah ini biasa itu kita utarakan sebuah rasa yang memang sederhana di saat dalam keadaan fakir dan saat dalam keadaan kaya. Ini fakir dan kaya ini maksudnya semua, kaya juga semua, dalam keadaan senang, tidak senang, pahit, sedih, segala macam. Ya. Kalau kamu mau selamat, perkara-perkara kamu di dunia maupun di akhirat sederhanakan.
Jadi sederhanakan cara berpikirmu, disederhanakan cara kamu merasakan sesuatu, sederhana, jangan dibuat ribet. Ya, jangan dibuat ribet. Yang ketiga, wal adlu fi ridha'i wal ghadabi bi an yaghdaballahu wa yarda li ridahu. Yang ketiga, senantiasa ia bisa berbuat adil di saat rela maupun di saat ia marah, dengan cara ia marah karena Allah dan ridho karena keridhoan Allah. Marahnya karena marahnya Allah, ridho juga karena ridhonya Allah. Jadi berbuatlah adil kepada sesama. Jadi nggak berpihak. Hati ini nggak berpihak karena sering dikasih rokok, ya gue pihak sama dia. Ada dia sering beliin gue makanan, ya gue bela dia. Tapi kalau ngelihat permasalahan, mana yang benar, jangan berpihak kepada kanan kiri, berpihaklah pada poros tengah. Ya, kamu pandang itu semua atas pandang kacamata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi jangan langsung cepat beri kesimpulan, gitu kira-kira. Jangan buru-buru ngasih kesimpulan. Ini apaan? Kok jadi begini? Gak bisa dong. Dulu kan gak begini, kok wah. Jadi kemana-mana gitu. Tak dulu, duduk dulu bareng, hati tenangin dulu, zikir bareng yuk, lapangin hati, lapangin dada, beresin pikiran, beresin hati. Nah, baru kenapa sih bisa begini gitu. Baru kita diskusi, ya, bertabayun. Ya. Kemudian wa amal muhlikatu fasyukhun syadidun. 3 hal yang dapat mencelakakan seseorang, baik itu di dunia apalagi di akhirat. Ya. Ay bukhlun syadidun. Yang pertama, ya, wa amal muhlikatun fasyukhun syadid. Ya, 3 hal yang dapat mencelakakan yaitu fasyukhun syadid, orang yang sangat kikir, orang bakhil luar biasa, sangat pelit, tidak pernah melaksanakan apa yang wajib atasnya dari hak Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap hak makhluknya. Wa fi riwayatin fasukhu muta'un, di dalam riwayat lain dengan kalimat sangat kikir yang dituruti, yakni pelit yang dituruti oleh manusia. Adapun jika ia pelit yang ada pada dirinya tidak dituruti, maka pelit itu tidak mencelakakan, karena sesungguhnya pelit adalah termasuk sifat-sifat yang melekat dalam jiwa manusia. Tapi kalau sudah sangat-sangat kikir yang dituruti oleh hawa nafsu, ini yang bermasalah. Nah, pelit dia mungkin terlihat pelit karena memang dia atur supaya saya nggak ngerepotin orang, nggak ngerusak nama, nggak bermasalah segala macam. Itu ada di dalam diri setiap orang. Cuman suka kegoda, nggak enakan segala macam. Nah, ini masalah. Wahawan mutaba'un bi ayyatba'a ma ya'muruhu bihi hawahu, hawa nafsu yang diikuti, bi ayyatba'a, dengan mengikuti ma ya'muru bihi hawahu, dengan mengikuti apa yang diperintahkan oleh hawa nafsunya. Jadi akalnya tertawan, jadi akal pikirannya tertawan, menjadi budak. Hawa nafsu lah yang mengatur itu semua. Nah, kira-kira gitu. Nah, inilah yang akan mendapat celaka seseorang. Dan yang ketiga, wa'ijabul mar'i binafsihi, kekaguman seseorang pada dirinya sendiri. Jadi kalau sudah merasa paling itu, gue ya paling, kalau nggak ada pun ya tutup nih majelis ya karena ada gua aja, kalau enggak mah ratakan nih gitu. Nah, itu perasaan hal-hal yang seperti itu ya, akan menutupi seseorang tersebut dan mendapat celaka di dunia ini. Wa amma darajatu fa ifsyahus salam, adapun yang dapat meningkatkan derajat seseorang
yaitu selalu ia menebarkan salam kepada siapapun. Enggak cuman orang yang ia kenal, enggak hanya kepada teman semajelis doang, kepada siapapun ia tebarkan salam. Kepada siapapun ia tebarkan salam. Ia memperlihatkan ucapan salam yang penuh dengan kedamaian. Ia memperlihatkan ucapan salam yang penuh dengan makna ketenangan, kedamaian, kesuksesan, keindahan, segala macam. Jadi diwujudkan, mengucapkan lisan dengan salam kepada siapapun pun harus menunjukkan wajah dengan wajah yang penuh dengan kedamaian, penuh dengan keindahan, penuh dengan ketenangan. Nah kalau kita sekarang, Assalamualaikum, ya dia, ribet, pegel. Sekarang kita belum ngelihat mukanya, dengar suaranya aja udah bikin pegel. Astagfirullahaladzim, lu gak tahu, udah lagi susah. Kayak gitu tuh, kita belum temuin itu di hati, dia ngomong aja tuh. La ilaha illallah, dia lagi. Ngucapin salam itu orang dengan ikhlas padahal. Tapi wajahnya udah ketahuan, bikin sebel, bikin kesel, bikin pegel. Ya, dia lagi. Ya Allah, gak ada yang lain kiriman hari ini yang begini lagi modelnya. Astagfirullah, kita emang ngucapin salam, ya, kita ngucapin istighfar, ya minta ampun sama Allah, tapi sambil ngerutu juga. Astagfirullahaladzim, ya Allah, yang bagusan dikit ngapa ya Allah, kirim ke rumah saya, ya Allah, ngapa begini lagi sih. Nah, jangan sampai kita kalau mau terangkat derajat kita di sisi Allah, ucapkanlah salam, ya, dengan cara memperlihatkan ucapan salam kita. Memperlihatkan ucapan salam kita, kalau ini kita ini datang nggak bawa masalah, tapi bawa kedamaian, bawa keindahan, bawa ketenangan, bawa kenyamanan, bawa hiburan, bawa hadiah buat ente nih, biar ente senang, kira-kira itu. Nah, seperti ya almarhum kita punya guru, ya, Abeh, dia ngucapin salam, dia kenceng, ya orang terhibur semua dengan ucapan salam dia. Ketika ngobrol senang aja, dimanapun senang aja, nggak sampai lupa waktu, ya. Gak taunya ngobrol udah 5 jam, udah 6 jam, atau subuh aja, enak aja ngobrol sama beliau tuh. Kira-kira kan begitu tuh. Nah ini orang ngucapin salam, jadi dalam artian assalamualaikum, mengucapkan salam, menebarkan salam tuh bukan hanya mengucapkan assalamualaikum saja, tapi memberikan arti-arti yang positif, saling mengisi hidup bersama, kita berjamaah, saling ngisi, saling gandeng, saling rangkul, saling apa, saling asih, saling asuh, saling segala macam. Nah kita diminta perlihatkan ucapan salammu itu, kalau memang benar salammu itu membawa kedamaian, membawa keindahan, mengundang arti ketenangan di dalam jiwa. Ucapan itu wajib, nah, kira-kira gitu. Jangan mengucapin salam yang engkau ucapkan adalah tebar permasalahan. Ini kan sering, Bapak sering nggak gitu, didatengin teman, Assalamualaikum, mau saya kaya ada nggak? Ada. Bilang, mau ada, pergi. Segala macam, ribet tuh orang tuh, ribet tuh. Mau utang tuh, segala macam. Ya, kita kan dengar begitu aja udah kesel gitu ya. Nah ini orang salam, bukan memperlihatkan tebaran keindahan, tapi dia menebar permasalahan. Yang kedua, yang akan mengangkat derajat, yang akan meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa it'amut ta'ami, memberikan makan berupa makanan, lidaifi wal ja'i, kepada tamu dan orang-orang yang ada rasa lapar di dalam, yang orang-orang yang kelaparan lah gitu. Tiap hari tebarin makan, jangan Jumat Barokah doang. Jumat Barokah banyak orang yang sedekah, emang lagi viral Jumat Barokah. Iya, Senin, Selasa, Rabu, Kamisnya kemana gitu kan. Oh, kalau tiap hari habis duit saya, nah gitu. Udah seadanya. Kita lagi makan di warteg, ngajak makan, biar kata cuma 10.000, ya kan, biar kata cuma 5.000, ya cuma 5.000 doang. Ya udah, pesenin nasi separoh sama lauk tempenya satu-satu gitu, segala macam, jadi 5.000. Kurang 2.000, ntar Bu ya besok saya balik lagi gitu kira-kira kan.
Nah, memberi makan kepada orang, kepada tamu dan orang yang kelaparan, itu kamu tabung terus tuh. Kan tadi, kalau kita diberikan akal oleh Allah, maka dia tidak mau menyanyiakan kebaikan-kebaikan yang Allah telah tebarkan di dunia, di muka bumi ini. Ya ambil semua, diraup semua kebaikan-kebaikan itu. Salah satunya tadi itu menebarkan salam, memberikan makan kepada orang ya. Dan yang ketiga, wassalatu billaili wannasu niyam, dan sholat di malam hari di saat orang-orang tertidur pulas. Dan ini yang bisa mengangkat, meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah. Mau terangkat derajat kamu di sisi Allah, di saat orang tertidur pulas bangun, sholat malam, zikir, baca Quran, dialog sama Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah, Engkau telah pantaskan aku pada malam hari ini bisa melaksanakan qiyamul lail, bisa melaksanakan tahajud, bisa melaksanakan baca Quran, bisa melaksanakan zikir ya Allah. Kalau bukan izin dan ridho-Mu ya Allah, nggak akan mampu aku bisa duduk di sini ya Allah untuk melaksanakan sholat, untuk melaksanakan baca Quran segala macam. Ya Allah, terima kasihku kepada-Mu ya Allah. Hadirkanlah cinta kasih-Mu kepada istriku ya Allah, kepada pendamping hidupku ya Allah, kepada anak-anak keturunanku ya Allah. Bicara tengah malam. Nah, pagi tapi jangan cerita lagi sama istri. Malam gue bangun malam, Allah baik banget sama saya. Allah baik banget sama saya, sama gua. Insya Allah saya bangun malam, gua doain lo, biar lo, lo berkah hidup lo, itu anak-anak jangan kita rahasia aja, karena itu merupakan derajat yang paling tinggi. Sholat di malam hari, yaitu sholat tahajud di tengah malam, di saat manusia sedang tertidur pulas, terlena dalam kenikmatan tidurnya. Nah, kita dibangunkan, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa bangun dan jaga tuh. Jangan sekali dua kali doang. Minggu kemarin sih saya sholat tahajud, Bib. Ya udah 2 minggu nih kagak ada nih minggu. Ya, udah lebih berbangun segala macam. Kalau bisa istiqomah. Al istiqomah khairun min alfi karamah. Keistiqomahan kamu itu menghadirkan, dapat mengundang 1000 macam kemuliaan-kemuliaan. Nah, ini yang tidak kita, jadi dengan kau rajin istiqomah, ikhlas, sampai lapang, sampai menjadi biasa, sampai tahajud itu memang mengalir di dalam tubuh ini. Enak gitu, nafas kita tuh kalau bisa sudah menjadi tahajud kita, pakaian kita sudah tahajud, semua makanan kita sudah tahajud. Kalau bisa sudah menjadi sebuah kebiasaan indah. Keistiqomahan kita minta kita diistiqomahin. Lagi baca Quran juga minta diistiqomahin. Dalam bersedekah-sedekahnya juga minta diistiqomahin. Dalam berbuat baiknya pun diistiqomahin. Dalam selalu berprasangka baik kepada Allah, kepada makhluk-makhluk Allah, kepada siapapun itu bentuknya, kepada siapapun itu, apapun derajatnya, status sosialnya, agamanya, dia senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya kita dalam berprasangka baik aja mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salahnya kita dalam berprasangka baik tuh, lo sih sobae udah tahu tuh orangnya begitu modelnya, lo baik-baik aja, lo kasih lagi ya begitu urusannya, lo terima dan resikonya, begitu aja tuh kita dapat pahala. Tapi kalau kita udah suuzon, alhamdulillah, ya sebaliknya itu. Dan wa ammal kafaratu, dan adapun 3 hal yang dapat menghapus dosa seseorang. Ayyallati a'adatuha an tamhul khati'ata, yakni segala perbuatan yang biasanya dapat menghapus dosa-dosa, yaitu fa isbagul wudu, menyempurnakan wudu, fi sabarati, menyempurnakan wudu di waktu yang dingin. Pada rincang itu. Kalau mau menghapus dosa tuh, tengah malam itu sama waktu subuh itu, waktu fajar itu, waktu-waktu yang
memang paling nggak bersahabat sebetulnya. Iya kan? Mau ketemu air tuh, biar kata cuma di Jakarta tetap aja dingin, apalagi di puncak. Masya Allah. Kita makanya punya anak, punya santri-santri itu ya, jam 3, setengah 4 udah pada bangun, udah bersahabat banget dengan air. Kita lihat yang tua-tuanya masih pada lengkap aja gitu kan. Masya Allah. Nah, ini yang dapat menghapus dosa-dosa kita ya. Menyempurnakan wudhu di waktu yang dingin, di waktu-waktu yang sulit. Kalau zuhur, asar, maghrib, ya zuhur, asar tuh kalau kita puasa paling demen tuh kita wudhu berkali-kali tuh. Nah kalau ketemu subuh, tahajud, tuh bukan waktu yang mudah. Kalau engkau bisa lulus dalam melaksanakan itu, maka itu sebahagian daripada kiat-kiat kamu menghapus dosa-dosa kamu. Kemudian yang kedua, wa naqlul aqdami ilal jama'ati, melangkahkan kaki menuju para jamaah, ai ila salati ma'al jamaah, yakni menuju sholat bersama jamaah. Melangkahkan kaki menuju para jamaah, menuju sholat bersama jamaah bukan perkara mudah, sulit, ini luar biasa. Itu tadi, kalau nggak ada di lapangan hati, kalau hatinya dibuat sempit, rumah sholat di situ, masjidnya rese, DKM-nya bawel, segala macam, pelit lagi, uang segala macam sangkut-sangkutin. Lu mah sholat aja, kenapa jadi ke sono gitu kan? Udah kalau sholat berjamaah, udah sholat jamaah, kenapa jadi nolek DKM, nolek ini, kira-kira apa urusannya kan, kira-kira gitu. Melangkahkan kaki menuju para jamaah. Dan keindahan hidup dalam berjamaah itu luar biasa. Kemudian yang ketiga, wa intizaru salatu ba'da salat, menanti sholat setelah sholat ya, agar ia bisa sholat di masjid ya. Dan sama seperti itu menunggu untuk melakukan setiap kebaikan ya. Jadi dari yang biasanya sih dari maghrib ke isya gitu ya, lebih waktunya lebih pendek, dan kita juga sudah selesai pulang kerja kira-kira gitu kan. Nah sambil menunggu waktu sholat isya, dia isi dengan zikir, dia isi dengan baca Quran, dia isi dengan sholat-sholat nawafil, ya, sunah-sunah nawafil yang dikerjain segala semua terus saja. Nah, ini adalah kiat-kiat untuk kamu dapat menghapus, untuk kita semua menghapus kita punya dosa. Setiap hari kan kita ngumpulin dosa, bukan ngumpulin pahala, bukan ngumpulin bekal. Yang kita kumpulin tiap hari dosa aja, dosa kita kumpulin segala semua. Apalagi sekarang gampang di media sosial, HP, Android segala macam, dunia internasional di situ semua kita bisa lihat segala macam, mau yang modelnya dari haram